Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh merasakan hari yang baru. Dan kami percaya juga Tuhan, sepanjang hari ini Engkau juga akan bersama dengan kami, menolong kami, sehingga kami bisa bersuka cita untuk menjalani di sepanjang hari ini. Sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang kami dengar itu yang akan terus menguasai seluruh kehidupan kami dan membuat hidup kami menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan setiap firman-Mu itu boleh terus menguasai seluruh hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara, dalam ayat pokok hari ini kita melihat bagaimana Raja Daud memotivasi dirinya sendiri agar ia tidak lupa memuji Tuhan. Daud memberi perintah kepada jiwa dan batinnya untuk memuji Tuhan. Saudara, memuji Tuhan merupakan salah satu cara untuk meraih kemenangan dalam sebuah peperangan rohani. Ketika kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, berarti kita sedang melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu itu sangat dibenci oleh iblis, saudara. Karena itulah iblis selalu berusaha untuk mengusik orang-orang percaya saat memuji Tuhan. Dengan maksud supaya kita tidak fokus memujinya, sehingga kita tidak memperoleh kemenangan. Nah, saudara, masih banyak orang percaya yang kurang menyadari pentingnya memuji Tuhan. Sehingga kita sering melakukannya hanya saat ibadah saja, saudara. Di luar itu, kita jarang sekali mau memuji Tuhan. Apalagi kalau sedang dihadapkan dengan masalah dan kesulitan. Padahal saudara, setiap hari harus memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tak peduli apapun kondisi yang sedang kita alami, baik itu sedang diberkati ataupun tidak, saudara. Baik sedang dalam ujian atau tidak. Nah, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, di sana firman Tuhan berkata, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika berada di penjara dengan kaki terbelenggu dalam
pasungan yang kuat, saudara. Ketika tubuh masih terluka, nah saat itulah Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, dalam situasi yang berat sekalipun, Paulus dan Silas mengangkat hatinya kepada Tuhan melalui puji-pujian. Dan kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga firman Tuhan berkata, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16 itu ayat yang ke-26, saudara. Nah, karena kejadian itulah kepala penjara beserta keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudara, perlu kita ketahui bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu mengandung kuasa. Sebab Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, saudara. Jadi mari kita terus memuji Tuhan dan jangan pernah lupa atau lalai, saudara. Saudara, jangan menunggu permasalahan itu lenyap baru kita mau memuji Tuhan. Melainkan tetaplah memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun. Ketika kita suka memuji Tuhan, maka roh Tuhan akan bekerja dengan dahsyat atas hidup kita. Dalam perjalanan pasang surut perjalanan hidup kita, harusnya kita jangan sampai lupa segala kebaikan Tuhan yang kita sudah pernah rasakan. Dan itu mesti tertanam dalam hati kita, saudara. Nah, jadi kata pujilah Tuhan hai jiwaku adalah sebuah ungkapan di mana Daud sedang melawan situasi yang berkecamuk dalam dirinya. Kelemahannya, ketidaksanggupannya. Nah, namun di tengah situasi yang berat itu, seolah-olah Daud sedang mengambil sebuah keputusan, saudara, bahwa aku tidak mau lemah, dan sebaliknya dia memerintahkan jiwanya yang sedang lemah saat itu untuk memuji Tuhan. Nah, dan kuasa pujian memberikan kekuatan dalam batinnya Paulus. Saudara, beban kehidupan yang kita alami kadang membuat kita malah berkecil hati dan mengeluh. Dari Mazmur kita sama-sama belajar. Nah, seharusnya segala kesusahan dan kegelisahan diganti dengan semangat memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, menyembuhkan sakit kita, menebus kita dari kebinasaan, bahkan melimpahi kita dengan kasih sayang yang begitu besar. Nah, semua itu saudara diberikan Allah kepada kita bukan karena kita berhak untuk memperolehnya, melainkan karena anugerah Tuhan yang teramat besar buat saya dan saudara. Jadi semua yang kita peroleh kasih Tuhan yang begitu besar yang kita masih nikmati sampai hari ini, sebenarnya kita bukanlah orang yang layak untuk menerima itu semua. Tapi firman Tuhan berkata, karena Tuhan sudah mengampuni kita,
sehingga kita mendapat anugerah-Nya untuk menerima semua belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita bisa nikmati setiap detik dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat pagi hari ini bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku di saat keadaan apapun yang sedang kita alami. Seperti Raja Daud, mari kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Mungkin masalah yang kita hadapi banyak, saudara. Tapi mari kita katakan pada diri kita, semangat, pujilah Tuhan. Jangan sampai kata-kata yang justru lebih banyak kata-kata yang mengeluh dibandingkan kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita sering melakukannya, mari saat ini kita melakukan kebalikannya. Jadi belajar sama-sama untuk bisa mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa tahu bersyukur. Seperti apapun keadaan yang kami alami, biarlah mulut kami senantiasa mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami, menolong dan membela kami dalam segala persoalan yang mungkin sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar yang tepat buat setiap kami, orang-orang yang berharap, berserah, dan bergantung kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami di saat kami berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kami akan melihat pembelaan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kami. Kuatkan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin sedang menghadapi masalah yang cukup besar buat mereka hadapi. Tuhan kiranya akan memampukan mereka supaya mereka mampu mengucapkan kata syukur kepada Tuhan, mampu bersyukur di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit untuk mereka hadapi. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan itu kepada mereka, kepada kami, supaya kami boleh tetap kuat dalam mengiring Engkau, dan kami tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan keberhasilan demi keberhasilan itu akan menjadi bagian kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap juga Tuhan akan bela dalam rumah tangga setiap umat-umat-Mu, sehingga Tuhan yang akan memulihkan setiap rumah tangga lepas rumah tangga kami, supaya tidak terjadi pertikaian dan perceraian Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kami. Kami menjalani hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.